Kelihatan ya, Dek? Jalan nggak ini PPT-nya? Jalan, Bu. Oke. Loh, kok ini? Astaga. Bentar, Dek. Ini loh materi. Oke. Oke, jadi materi hari ini ya, kita lanjut ke pendalaman pilar sistem, operasi dan pemeliharaan berdasarkan standar EN 50126 ya. Yang mana ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang keberapa ya, saya lupa. Bahwa standar EN 50116 ini bukan cuma sekedar dokumen administratif ya, tapi merupakan backbone lah, backbone kualitas layanan transportasi kereta api global. Nah, standar ini memberikan panduan sistematis ya untuk mengelola RAMS. Oke, ada yang masih ingat nggak RAMS apa singkatannya? Apa RAMS itu? Karena K4 ini ya sebenarnya kalau di bahasa Inggrisin namanya RAMS, nama mata kuliahnya. Ditranslasi ke bahasa Indonesia jadi K4. Apa RAMS itu apa singkatannya, Dek? Ada yang mau coba menjawab? Nama mata kuliahnya apa coba? K4 apa singkatannya? Jangan nggak tahu lagi ini singkatannya apa. Ininya K4 apa? Nah, kayak mana ini? Kayak Seminggu. gimana? Coba, siapa Dari ini? singkatan RAMS ya, Bu. Ya, silakan. Kalau RAMS itu R reliability, Hmm? A-nya availability, kalau M-nya maintenance sama S-nya safety, Bu. Ya, betul. M-nya itu maintainability ya, bukan maintenance ya, tapi lebih ke apa maintainability-nya gitu. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya adalah standar EN 500. Terima kasih tadi. Siapa namanya? Panggilanmu siapa sih, Dek? Wicak, Wicaksono. Panggilanmu Iya, siapa? iya, Bu. Wicak. Makasih ya, Wicak. Iya, Bu. Hmm. Oke. Jadi balik lagi tadi bahwa standar EN 50126 itu memberikan panduan sistematis untuk mengelola RAMS di seluruh siklus hidup sistem, gitu ya. Nah, eh, jadi penting juga ini bahwa di standar EN 50126 itu terdiri dari 3 bagian utama, gitu ya. Itu ada nanti persyaratan dasar dan proses generiknya. Lalu di bagian 2-nya nanti ada panduan aplikasi untuk aspek keselamatan atau safety, dan bagian 3-nya adalah panduan aplikasi untuk RAM pada sarana perkeretaapian atau pada rolling stock-nya. Itu bagian ke 3-nya. Nah,
Berdasarkan kerangka ini, tujuan utama implementasi EN 50126 itu meliputi yang pertama itu ada identifikasi faktor RAMS ya, yang mana itu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan sejak awal dan mengevaluasi pengaruhnya di setiap fase siklus hidup. Oke. Lalu yang kedua, analisis resiko, yang mana itu melakukan analisis resiko di berbagai tahapan dan memastikan setiap tugas dihubungkan dengan otoritas yang bertanggung jawab secara jelas. Jadi resikonya apa, terus nanti yang bertanggung jawab atas resiko itu siapa. Lalu ada struktur siklus hidup atau life cycle ya, yang mana itu menyediakan mekanisme untuk perencanaan, lalu pengendalian dan pemantauan guna menghasilkan sistem yang tepat guna, tepat waktu dan dengan biaya yang wajar. Seperti itu ya, biaya yang wajar. Nah, lalu ada juga fungsi salah satunya yaitu sebagai dukungan untuk audit ya. Yang mana itu memberikan landasan teknis bagi otoritas untuk melaksanakan audit sistem secara transparan dan terukur. Oke. Itu tadi penjelasan penjabaran ya sedikit dari EN 50126, review sedikit. Oke. Nah, oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Untuk klasifikasi kegagalan, bentar, bentar ya, Dek. Untuk mencapai target safety dan availability ini kan tadi ada 3 pilar absolut ya untuk di EN 50126, bahwa di sini RAMS itu tidak hanya tentang kualitas komponen fisik, tetapi bagaimana sistem tersebut dioperasikan dan dirawat setiap hari. Seperti itu. Yang pertama itu ada dari kondisi sistem, yang mana itu merupakan faktor bawaan dari desain fisik. Lalu arsitekturnya ya, yang mana itu bagiannya dari hardware maupun software juga. Dan karakteristik teknis sejak fase manufaktur, yang mana di sini mungkin contoh fokusnya ya, degradasi dari material. Seperti itu. Lalu yang kedua, di kondisi operasi, yaitu di mana faktor dinamis saat sistem berjalan mencakup profil misi, prosedur, dan interaksi manusia-mesin atau mesin human interaction ya. Gitu. Fokusnya itu tadi human error dan diagnostik. Lalu di kondisi selanjutnya yaitu di kondisi pemeliharaan ya. Yang mana itu kalau maintenance itu merupakan tindakan dan logistik yang diterapkan untuk mempertahankan atau mengembalikan sistem ke kondisi optimal. Jadi bukan berarti dikembalikan ke kondisi awal sempurna ya. Karena sistem apapun itu kalau sudah berjalan itu pasti ada faktor degradasinya gitu. Jadi jangan dibilang kondisi maksimal, karena segala sesuatu yang sudah berjalan itu tidak akan pernah, kalau sudah berjalan ya dalam proses, itu nggak akan pernah bisa kembali ke titik awal maksimal. Yang kita bisa lakukan adalah mengoptimalkan yang ada. Dalam artian dia memang tidak bisa balik ke kondisi maksimal seperti baru lagi, jelas nggak akan bisa. Tapi tetap harus memenuhi persyaratan itu tadi. Dalam hal ini kita di sistem perkeretaapian itu safety-nya tadi, apakah masih masuk atau enggak gitu, dengan kondisi yang ada itu dioptimalkan kondisinya, baik itu apa namanya sarana ya, kalau di sini kita misalnya bicara sarana atau sistem persinyalan seperti itu dikembalikan lagi ke kondisinya, yaitu kondisi optimal. Nah, maintenance itu terdiri dari apa? Ada preventif, ada korektif. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit preventif maintenance sama korektif maintenance, bedanya apa dan mungkin contohnya apa? Ada yang mau coba, Dek? Perbedaan dari preventive maintenance dan corrective maintenance, dan contohnya apa? Preventive maintenance itu perawatan untuk pencegahan, Bu. Terus kalau korektif itu perbaikan.
kalau sudah rusak, Bu. Ya. Bisa kasih contoh nggak, Dek? Misal apa kegiatannya? Kalau contoh preventive maintenance itu misalnya ganti oli itu, Bu, buat mencegah mesin itu rusak. Terus kalau korektif itu misalnya kalau kita pecah ban di jalan itu korektif maintenance, Bu. Benerin, Bu. Oke, mungkin itu kalau di jalan. Kalau misalkan kita di kereta api apa, Dek? Teman yang lain kalau mau Izin melengkapi atau menambahkan, Bu, iya, silakan, Dek. untuk contoh di kereta apinya, ya, Bu. Hmm, Kalau preventive maintenance itu kalau misalnya di kereta apinya itu kayak pengecekan rutin gitu, Bu, rel dan bantalan gitu. Terus kayak servis berkala kereta api. Kalau misalnya corrective maintenance-nya itu eh, memperbaiki rel yang retak gitu, Bu. memperbaik. Oh ya, ya, oke, benar, betul. Nah, oke, terima kasih ya. Kamu panggilanmu siapa, Dek? Mufida. Mufida, Bu. Mufida, oke. Terima kasih ya, Mufida. Sama tadi siapa lagi yang jawab? Ilham Akbar ya, Dek. Makasih ya. Ya, Oke. Nah, ini kita masuk ke pilar 1 yaitu kondisi sistem ya, yaitu kapabilitas inherent sarana dan prasarana untuk bertahan terhadap gangguan internal maupun eksternal seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita ambil dari apa contoh untuk kondisi sistem ya, misalkan ketahanan material kampas rem terhadap suhu ekstrim dan keausan mekanis. Seperti itu. Lalu untuk dari segi maintainability-nya atau keterpeliharaannya, yaitu aksesibilitas desain gitu. Seberapa cepat komponen mekanik modular itu dapat diganti di depo untuk menurunkan MTTR atau mean time to repair-nya. Lalu dari segi gangguan eksternal ya atau external disturbance itu kerentanan sensor elektronik terhadap getaran berlebih atau interferensi elektromagnetik dari jalur transmisi. Itu yang contoh untuk pilar 1 ya dari kondisi sistem. Jadi kapabilitas inherent atau bawaan dari sarana dan prasarana dan contoh ini yang diambil adalah contoh dari sarana ya. Oke. Nah, tadi kita lihat di sini anatomi kegagalan sistem ya. Anatomi kegagalan sistem ini ada sistematik versus acak gitu. Jadi untuk kegagalan sistem kalau di EN 50126 itu membagi atau membedakan akar kegagalan sistem itu menjadi dua kategori besar ya, yaitu sistematik dan acak, yang mana sistematik dan acak itu mitigasinya nanti akan berbeda. Sebentar. Oke. Nah, ini kita lihat di sini kegagalan sistematis dulu atau systematic failure gitu ya, yaitu kelemahan bawaan yang tersembunyi hingga kondisi spesifik memicunya gitu. Nah, untuk ini solusinya yaitu adalah modifikasi desain gitu. Nah, untuk kegagalan acak atau random failure ini merupakan degradasi natural dari perangkat keras yang terjadi seiring waktu dan beban operasi. Jadi solusi mutlaknya adalah strategi pemeliharaan. Jadi kalau dilihat di sini untuk kegagalan sistematis itu adalah kegagalan yang sebenarnya dari awal desain itu udah bisa diprediksi seperti itu. Kalau saya desainnya A, maka outputnya akan B. Seperti itu. Sementara kalau kegagalan acak atau random failure, itu baru bisa teridentifikasi nanti pada saat operasi berlangsung. Seperti itu. Ya, bukan berarti terus dia tidak bisa teridentifikasi ya. Bisa gitu. Cuman dari segi probabilitas itu
ibaratnya 50-50 gitu loh. Bisa terjadi, bisa juga tidak gitu. Tapi kalau kegagalan sistematis itu sesuatu yang probabilitasnya kalau saya desain dari awal saya udah tahu nih apa ya, mungkin kalau karena saya orang prasarana ya, mungkin saya kasih contohnya gini deh. Misalkan saya mau membuat badan jalan rel ya. Badan jalan rel di daerah timbunan. Di daerah timbunan dengan kondisi tanahnya itu tanahnya tanah lempung gitu ya, atau tanah lunak gitu, tanah lempung atau tanah lunak yang mana dari bawaannya tanah lempung itu daya dukungnya rendah gitu. Jadi kegagalan yang bisa saya prediksi jelas dari desain adalah penurunan. Baik itu penurunan secara cepat maupun penurunan jangka panjang gitu ya. Maka apa yang harus saya lakukan gitu supaya saya yakin bahwa ini kalau kereta kan bebannya besar ya. Bagaimana kalau kereta itu lewat dalam jangka umur misalkan berapa, desain saya misalkan 20 tahun misalkan gitu ya. Penurunannya itu bisa saya prediksi sekian milimeter atau sekian sentimeter maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Karena apa? Kalau dia berubah maka geometri relnya akan berubah juga, yang mana itu akan nanti pengaruhnya jangka panjang jelas ke safety ya. Satu ke safety, kedua juga ke operasi kereta itu sendiri. Karena apa? Bisa jadi dia tidak di petak itu di mana terjadi penurunan yang ekstrim itu, keretanya tidak akan bisa melaju pada kecepatan yang kita desain gitu. Panjang ya ceritanya jadi gitu. Efeknya panjang. Nah, apa yang harus saya lakukan pada saat saya mendesain? Saya harus melakukan modifikasi. Modifikasinya apa? Ya berarti saya harus mengadakan yang namanya soil improvement gitu, atau perbaikan tanah dasar gitu ya. Entah itu saya pakaikan metode perkuatan dengan geotextile atau perkuatannya nanti saya dengan metode injeksi semen gitu ya, untuk menambah apa? Menambah daya dukung ya, untuk menambah daya dukung dari tanah tersebut gitu. Nah, itu udah bisa saya perkirakan karena saya udah tahu nih, oh ya memang by nature gitu bawaannya tanah ini memang nggak bisa untuk apa namanya menampung atau bukan menampung, menahan beban kereta itu gitu. Jadi harus saya lakukan modifikasi dulu seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam kegagalan sistematis, udah bisa saya prediksi. Nah, kalau tahu bulat banget nih depan rumah gue lewat. Maaf ya. Nah, ini kalau kegagalan acak, kalau di segi dari prasarana misalkan apa? Biasanya kita nyebutnya itu force majeure. Bentar, mana nih chat saya nih. Saya mau chat di chat. Bentar. Ada teman-teman yang tahu force majeure? Saya kirim di chat ya. Force majeure itu adalah kondisi di mana ada parameter-parameter yang mungkin kita tahu sih itu akan terjadi, ada kemungkinan itu terjadi. Tapi mungkin dalam desain kita berpikir bahwa oh kayaknya dalam jangka waktu sekian ini nggak mungkin kejadian misalkan seperti. Tapi ternyata kejadian. Misal apa? Kalau di prasarana deh. Tadi ya balik lagi tadi ke tanah lempung misalkan seperti itu. Udah nih, saya udah tahu daya dukungnya rendah, udah saya modifikasi deh desainnya gitu ya. Saya perkuat dulu deh sebelum itu dilakukan proses konstruksi gitu ya. Desainnya saya modifikasi. Tapi nanti pada saat operasi misalkan udah berjalan ya, udah berjalan terus tiba-tiba ternyata ada aliran air bawah tanah. Itu yang banyak kejadian sih di ini kita di mana di daerah di trek kita di Sumatera bagian selatan ya. Kadang tuh ada aliran air bawah tanah atau tanahnya gerak. Tanahnya gerak. Tanah gerak itu beneran gerak deh, dia kayak pindah gitu, itu kita namanya creep. Tuh saya taruh ya di situ, itu nama ininya, nama fenomenanya itu kita sebutnya creep gitu. Jadi apa creep itu? Ya tanahnya itu nggak mantep gitu loh. Jadi misalkan nih misalkan saya ada di KM ini, misal aja ya, misalkan di KM berapa, 12+100 misalkan ada longsor nih gitu. Oke, udah saya tanganin 12+100 gitu ya. Terus nanti dia ternyata pas kita inspeksi lagi misalkan 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian misalkan ya.
ternyata yang 12 plus 100 itu ya memang nggak longsor, tapi longsornya pindah deh ke 12 plus 200. Dan itu banyak kejadian di daerah Batu Raja, karena memang labil. Jadi secara geologi di daerah Batu Raja itu tuh memang bawahnya itu adalah lapisan batu bara muda. Secara geologi ya, gitu. Lapisan batu bara muda itu sangat kondisinya masih labil, gitu. Nah itu bisa jadi kegagalan acak karena ya random aja, gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu emang saya bakal tahu waktu saya desain, oh misalkan nih 12 plus 100 udah saya tanganin. 1 tahun kemudian pindah dia geser ke 12 plus 200 dan tuh banyak kejadian. Itu saya menyaksikan sendiri ya hal-hal seperti itu. Itu contoh ya Dek kalau kita di lapangan. Ini kebetulan karena saya sebenarnya orang prasarana jadi saya lebih enak ngasih contohnya di prasarana sebenarnya. Gitu. Tapi kebayang ya Dek ya? Kebayang ya maksudnya seperti apa ya? Jadi kalau sistematis itu ya dari kamu desain awal kamu udah tahu kalau saya desain seperti ini kemungkinan nanti gagalnya di mana ya? Gitu. Jadi lebih ke modifikasinya pada saat desain. Gitu. Tapi kalau kegagalan acak ya itu tadi. Kita sudah, ibaratnya kita udah ngelis semua kemungkinan kegagalan yang mungkin terjadi, tapi ternyata kejadiannya yang lain seperti itu. Nah, itu kegagalan acak. Nah, itulah di situ diperlukan strategi pemeliharaan. Seperti itu. Sampai sini jelas, Dek? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini sekarang di pilar 2. Kita lanjut ke pilar 2. Yaitu di operating condition atau kondisi operasi ya. Gitu. Mau secanggih apapun hardware kita, kalau operasi ya tidak terkelola, bubar semuanya. Gitu ya. Nah, ini memetak pilar yang di bagian 2 dari EN 50126 itu, atau itu pilarnya adalah pilar pada saat kondisi operasi, itu memetakan interaksi harian antara sistem terpasang dengan beban kerja aktual. Gitu ya. Tuh. Jadi dilihat di sini ada 4 faktor ya. Yang pertama itu mission profile, yaitu beban kerja nyata sistem gitu. Contoh misalkan menambah frekuensi headway dari 10 menjadi 5 menit. Maka itu akan melipat gandakan stres pada sistem traksi. Bukan cuma itu, bukan cuma pada sistemnya aja, tapi juga ke human factor. Headway-nya ditambah. Berarti yang operator kontrol, yang di bagian kontrolnya secara otomatis waktu dia untuk berpikir ataupun untuk mengambil keputusan itu kan semakin sempit ya. Nah, yang kedua itu dia makanya itu di situ ada tetap ada kan human factors di situ di faktor yang nomor 4. Nah, dan faktor kedua itu adalah sistem diagnostik, keberadaan dan akurasi fitur diagnostik otomatis di kabin masinis untuk merespon anomali sistem secara real time. Contohnya, lalu untuk SOP ya atau prosedur gitu, ketahanan SOP itu terjadi saat terjadi mode darurat atau perubahan mendesak. Dan yang terakhir, again ini di setiap materi selalu nongol ya, ada faktor manusia gitu. Yang mana ini faktor ini sebenarnya menjadi puncaknya error sebenarnya gitu ya. Puncaknya error dari RAMS ini sebenarnya gitu. Itu kesalahan operator dan keakuratan tindakan korektif manusia di bawah tekanan operasional yang tinggi ini tadi. Nyambung ke sini tadi ya, yang mission profile gitu. Headway dari 10 jadi 5. Ya jelas bukan sistemnya aja yang stres, tapi manusia yang ada di balik kontrol itu juga dia ikutan stres. Karena apa? Berarti ruang dia untuk error itu semakin minim. Gitu. Nah ini. Nih, lagi masih ngebahas di human factor ya. Jadi di N50126 ini cukup menekankan pentingnya analisis komprehensif terhadap kinerja kognitif. Jadi tetap siapa orang yang ada di balik sistem itu gitu. Nah, sistem dengan SSIL tertinggi tetap berakibat fatal jika human machine interface-nya itu membingungkan manusia. Tuh udah sempat saya jelasin ya sebelumnya di pertemuan berapa ya saya lupa. Tuh. Nah, contohnya itu misalkan yang berpengaruh apa? Kepadatan transfer informasi tadi. Apakah layar yang ada HMI itu ini ya human machine interaction ya HMI, layar human machine interaction yang ada itu memberikan informasi terlalu padat gitu. Sehingga memberikan stres atau cognitive overload itu kepada siapapun yang ada di belakang sistem itu saat kondisi krisis terjadi. Kenapa? Pada saat krisis yang harus dilakukan adalah pengambilan keputusan gitu.
pengambilan keputusannya harus cepat dan harus tepat. Nggak cuma cepat, tapi bukan cuma cepat, tapi juga harus cepat dan tepat pada saat kondisi krisis. Lalu reaksi situasi abnormal ya. Karena itu tadi kecepatan dan ketepatan. Nah, kecepatan dan ketepatan reaksi dispatcher atau masinis saat alarm darurat berbunyi. Gitu. Lalu pelanggaran disengaja atau deliberate violation, itu pengabaian prosedur keselamatan oleh operator akibat tekanan untuk mematuhi ketepatan jadwal atau schedule adherence. Nah, lalu ada alokasi fungsi, yaitu pembagian wewenang kendali yang jelas antara keputusan manusia dan sistem otomasi. Nah, ini saya mau ngomong masalah pelanggaran yang disengaja atau deliberate violation. Ada yang pernah tahu nggak dulu tahun kayaknya 2000-an awal, saya lupa tahun berapa, itu sempat ada kejadian fatal KRL di Jepang, kayaknya di daerah Tokyo, kalau nggak salah. Keretanya itu keluar dari rel, dia di rel, mengalami derailment, dan itu sampai nabrak apartemen. Pada saat rush hour, mantap nggak tuh? Dan yang mati kayaknya angkanya tembus 200 apa ya kalau nggak salah. Ada yang pernah baca nggak beritanya? Boleh dicari kalau teman-teman belum tahu. Saya lupa itu kejadiannya tahun berapa, tapi itu sempat rame. Rame banget waktu itu beritanya, kayaknya tahun 2000-an awal. Itu karena apa? Karena masinisnya itu terlambat. Sebenarnya terlambat dia nggak nyampe 1 menit sih. Tapi balik lagi, yang namanya sistem perkereta-apian itu kan kita KPI-nya itu kan memang ini ya, on time ya. Seberapa on time ya. Nah, jadi di petak itu, si masinis itu memang melakukan pelanggaran disengaja. Karena apa? Dia udah tahu kalau dia ngikutin pola kecepatan yang biasa, dia pasti nyampe stasiun bakal telat. Dan dia bakal dipotong gaji. Gitu. Jadi pada saat itu masinisnya memang memang melakukan pelanggaran secara disengaja. Jadi di petak itu dia over berapa kilometer per jam gitu. Sehingga dan itu pas dibelokan ya, Dek. Gitu. Itu pas dibelokan tuh bukan pas di bagian lurus, itu memang pas dibelokan. Ya kelempar aja jadi gerbongnya. Kelempar itu sampai nabrak gedung dan gedungnya sampai hancur. Apartemen. Dan korbannya nggak cuman yang di dalam kereta itu, tapi juga di orang yang ada di dalam apartemen itu. Gitu. Bisa dicari beritanya. Saya lupa persisnya di mana. Itu sempat kejadian. Dan itu rame waktu itu. Nah, semenjak saat itu mulailah diperhatikan itu tadi yang namanya cognitive overload itu tadi. Gitu. Jadi si masinisnya itu stres karena dia tahu kalau dia mengikuti kecepatan desain yang ditetapkan, dia akan terlambat dan gajinya bakal dipotong. Gitu. Sehingga dia melakukanlah pelanggaran yang disengaja itu. Dan yang bikin angka korban meninggal dunianya itu banyak adalah karena itu kejadian pada saat rush hour. Gitu. Jadi kereta memang lagi penuh-penuhnya. Gitu. Oke, kita masuk ke pilar ketiga ya, yaitu kondisi pemeliharaan. Gitu. Tujuan kondisi pemeliharaan adalah memaksimalkan mean time between maintenance atau MTBM dan melakukan waktu henti atau mean downtime atau MDT seminimal mungkin. Itu ya. Nah ini 3 faktor ya di pilar ini, di pilar 3, yaitu ada prosedur dari maintenance itu sendiri. Prosedur dari maintenance itu akan sangat berpengaruh kepada ketepatan manual, servis, keandalan alat, dan klasifikasi siklus revisi. Misal, perawatan skala R0 sampai R3. Lalu yang kedua lagi faktor manusia. Faktor manusia atau human factor. Terdiri dari apa? Kapabilitas mekaniknya, perhitungan jam kerja, dan mitigasi kelelahan. Nah, balik lagi nih. Human factor lagi. Gitu ya, mitigasi kelelahan. Sama kayak yang tadi, kalau udah fatigue itu efeknya nanti ke cognitive overload ya. Cognitive overload itu bisa dia nanti pengaruhnya adalah ke ya tadi balik lagi ke deliberate violation yang memang dia pelanggaran disengaja atau pelanggaran yang tidak disengaja gitu. Lalu yang ketiga logistik gitu ya.
untuk mencegah apa keterlambatan pengadaan suku cadang vital yang akan secara drastis itu dia kalau suku cadang vitalnya nggak ada ya gimana mau maintenance, nggak bisa kan, berarti mau nggak mau downtime sarananya itu akan semakin panjang seperti itu. Oke, nah berarti apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah strategi dalam kondisi pemeliharaan, gitu. Itu kebijakan pemeliharaan yang dipilih langsung akan menentukan LCC atau life cycle cost dan rasio ketersediaan armada dalam jangka panjang. Oke. Nah, tadi ya ada preventive maintenance dan ada corrective maintenance gitu ya. Tadi udah dijelasin juga, ada yang jawab tadi siapa? Wicak yang jawab ya tadi ya? Wicak apa Ilham tadi yang jawab ya? Preventif sama korektif ya? Ilham ya? Dua-duanya. Ya udahlah kalian semua lah yang jawab lah pokoknya. Aduh. Aduh, sorry. Nah, ini preventive maintenance ya. Tindakan terencana untuk mencegah keausan sebelum kegagalan fungsional terjadi. Contohnya, tuh dia apa? Bisa terjadwal, bisa juga berbasis kondisi atau kondisional gitu ya. Jadi kalau terjadwal misalkan intervensi berdasarkan hitungan kalender waktu atau jarak tempuh kilometer gitu. Sama lah kayak di Rejosari. Ini kalian angkatan 23 ya? Iya, Bu. Berarti kemarin ke Rejosari nggak sih sama saya ya? Iya, Bu. Iya kan ya? Gitu. Itu kan di sana kita lihat ya mereka maintenance-nya terjadwal ya. Ada yang inget nggak R berapa kemarin mereka itu ya? Gerbong. Ingat nggak? Kalau yang kemarin kayaknya bukan angkatan kita deh, Bu. Masa sih? Kulap kemarin ya, Bu. Yang ke Rejosari sama saya sama Bu Wanda. Semester kapan? Kemarin lah. Semester kemarin lah, bener. Tapi bukan mata kuliah ini memang, bukan di K4-nya. Tapi kan kemarin untuk Itu Rejosari kan angkatan 22, Bu. dua-dua ya? Bukan kalian ya? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Kalau kami kulapnya waktu itu, Bu. Kamu kemana waktu itu? Ke Udah kulap belum sih kalian? Sudah, Bu. Kemana? Ke Rejosari juga? Iya, Bu. Oh ya udah. Berarti belum ya. Udah nanti siapa tahu ke Rejosari lagi pas sama saya sama Bu Wanda lagi sama Pak Arif. Oke, jadi intinya itu ya, maintenance, preventive maintenance bisa terjadwal, bisa kondisional. Tadi yang terjadwal bisa berdasarkan kalender, waktu kalender atau jarak tempuh kilometer. Biasanya mana duluan yang mana duluan yang tercapai. Gitu. Nah, lalu ada yang berbasis kondisi atau kondisional, yang mana di situ maintenance-nya hanya dilakukan bila sensor diagnostik menunjukkan anomali atau degradasi yang melewati ambang batas toleransi. Lalu ini ada corrective maintenance tadi ya, yaitu tindakan perbaikan yang dilakukan setelah sistem mengalami fault memang, atau penyimpangan, atau bahkan bukan cuma penyimpangan tapi udah sampai gagal, jadi emang gagal fungsi lah. Nah, untuk mengembalikannya ke operasi normal, tanda kutip optimal, gitu ya. Nah, ini sangat bergantung pada kecepatan fault correction time di sini. Ya, kalau fault correction time-nya lama, ya berarti nanti pengaruh kemana? Availability armada, gitu. Maka availability armada dalam jangka panjang pasti terpengaruh. Oke, nah ini pemetaan akar masalah. Diagram sebab akibat RAMS. Nah, ini kalau kalian ada diagram seperti ini ya, ini namanya adalah fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Saya taruh di chat ya. Oke. Nah, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini untuk memang biasa dipakai untuk pemetaan akar masalah, nggak cuma di matkul ini aja, tapi ini metode general sebenarnya secara umum untuk memetakan akar masalah. Nah, ini. Nah, itu yang nemuin namanya Ishikawa. Profesor Ishikawa orang Jepang, jadi makanya namanya selain fishbone diagram dikenal juga sebagai namanya diagram Ishikawa. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Faktornya ada secara garis besarnya ada lingkungan atau environment, lalu ada organisasi atau manajemennya sendiri, lalu ada dokumentasi ya, lalu ada tadi mission profile, lalu ada human factor, ada equipment atau peralatan, lalu ada sistem operasi atau maintenance, yang mana ke berapa nih? 7 berarti. Ketujuh ini, faktor ini
mengakibatkan target railway ramsnya tidak tercapai. Nah, kita lihat di sini misalkan. Kalau lingkungan apa? Misalkan contohnya, ada cuaca ekstrim misalkan seperti itu. Lalu kalau dari sistem manajemen, apa yang bisa kira-kira membuat target RAMS itu tidak tercapai gitu ya. Misalkan ada restriksi anggaran ya. Restriksi anggaran. Lalu ada budaya K3-nya juga yang belum terkonsolidasi dengan baik ya, masih lemah. Lalu untuk dokumentasi misalkan SOP-nya nggak lengkap atau bahkan tidak relevan. Lalu dari mission profile misalkan tiba-tiba ada target headway itu tadi ya di contoh udah saya jelasin, headway-nya tiba-tiba berubah nih dari 10 menit tiba-tiba minta dinaikin jadi 5 menit, padahal sebenarnya mungkin dari segi armada atau ketersediaan atau kesiapan sarananya nggak siap gitu tuh kan, jadi susah tuh untuk bisa memenuhi target RAMS ya gitu, karena nggak ketemu dia ya gitu. Lalu human factor tadi balik lagi ada kelelahan, fatigue, inkompetensi, kurang pelatihan, lalu tadi ada pelanggaran yang memang disengaja gitu ya. Lalu misalkan dari peralatan sendiri, dari sarananya cacat fabrikasi misalkan, materialnya aus gitu. Lalu untuk maintenance tadi, suku cadang availability ada apa enggak, suku cadangnya yang vital-vital ya. Kalau misalkan mau maintenance suku cadang nggak ada ya nggak bisa juga di maintenance gitu. Berarti lagi-lagi dia akan berpengaruh pada RAMS-nya dari segi apa? Availability armada. Berarti armadanya nggak siap gitu. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa mengakibatkan target railway RAMS itu tidak tercapai atau sulit tercapai. Tuh ya. Sampai sini lihat diagram ini paham? Oke? Oke, Bu. Oke. Saya nggak dengar suara Preti ya. Mana Preti? Masih ada nggak dia? Kok kayak hilang? Aman, Bu. Aman ya? Oh ya, oke. Ya, kamu tidak bersuara, Preti. Oke, nah ini kita coba komparasi ya lapangan penerapan pilar RAMS. Bervariasi tentunya bergantung pada ekosistem teknologi. Jelas mau ngebandingin Indonesia sama Cina sama Jepang ya beda, nggak bisa sama. Atau mungkin bahkan kita tarik lagi yang lebih jauh ke Eropa ya nggak bisa, gitu agak susah. Nah, coba, tapi perbandingan itu perlu gitu. Untuk apa? Sebagai tolak ukur gitu. Karena ya kalau kita cuma berkaca dari dalam diri kita sendiri ya, saya bilangnya kita living in a bubble gitu ya, atau ya kita hidup di dalam ruang kita sendiri seperti katak dalam tempurung. Oke. Nah, ini mana tadi? Nah, kita melakukan perbandingan ya, implementasi antara Indonesia, tolak ukurnya kita ambil dari JRIS Jepang dan Eropa, atau DB Deutsche Bahn ya, Deutsche Bahn ini yang ada di Jerman. Oke, nah ini kita coba komparasi kondisi operasi gitu, mitigasi human factor gitu ya. Mungkin yang di Indonesia kita bisa lihat ada yang udah pada ke LRT Jabodebek, Dek. Udah pernah dapat belum kuliah lapangan yang keluar? Udah, Bu. Sorry, udah dapat ya? Iya, Bu. Ke mana? Ke LRT Jabodebek ya? Sama MRT Iya. ya? Yang tahun Iya, lalu Bu. itu ya? Semester kemarin? Iya, Bu. Enak, malah saya aja belum nyampe deh LRT Jabodebek, Dek. Kalian udah nyampe duluan, saya malah belum. Nggak tahu nih tahun ini kemana kita nanti ininya kulapnya yang keluar. Nah, ini bisa dilihat misalkan di sini ya, untuk mitigasi human factor ya, LRT semuanya serba otomatisasi sekarang mulai. Kalau di Jepang nih kebetulan saya juga karena saya pernah lama ya di Jepang ya, rekayasa perilaku manusia nih bisa dilihat nih fotonya si bapak ini gitu ya. Tetap aja gitu melakukan budaya shisakanko namanya, tunjuk dan sebut gitu. Jadi readiness-nya itu tetap aja disuarakan gitu sama mereka gitu. Nah, mungkin kalau di LRT lebih ke arahnya otomatisasi ya secara sistem gitu. Untuk mengurangi intervensi fisik manusia di lapangan justru malahan gitu. Nah, mitigasi errornya apa? Misalkan kalau di LRT sistem CBTC gitu lah, untuk dia mengambil alih fungsi fail-safe misalkan seperti itu. Nah, dan kognitif manusia dipusatkan pada operator OCC terpusat yang mengawasi ribuan data sensor secara real time. Nah, di Jepang yang tadi.
dia pakai misalkan budaya si Shisakanko ini, gitu ya. Mitigasi errornya mewajibkan petugas menunjuk indikator atau sinyal secara fisik dan meneriakannya. Jadi emang disebut gitu. Dan ternyata walaupun terkesan kayak old school ya gitu, ternyata proses kinestetik ini terbukti secara klinis itu meningkatkan fokus otak dan menurunkan faktor human error hingga 85%. Tapi balik lagi, beda negara, beda implementasi gitu ya, beda adaptasi. Tapi sama-sama tetap ada strategi untuk mitigasinya gitu. Nah, sekarang kita komparasi di kondisi pemeliharaan. Oke. Nah, kita bandingin misalkan KAI dan DB gitu ya. Ini pendekatannya sama, tetap aja maintenance ya. Nah, yang kayak di tempat kita ada optimalisasi ya, optimalisasi preventive dan corrective maintenance gitu. Misalkan strateginya kalau di Indonesia gitu, pemeliharaan terjadwal, schedule berdasarkan siklus kilometer misalkan dan perbaikan massal. Tantangannya di mana? Rentan terhadap LAD atau logistik and administrative delay karena ketergantungan pada suku cadang impor. Kita kan suku cadangnya masih rata-rata impor semua ya, Dek ya. Mungkin udah tahu semua lah. Vital. Jadi menuntut apa? Selain di lapangan maintenance-nya, menuntut adanya manajemen safety stock di level depo untuk memastikan bahwa semua suku cadang vital itu selalu tersedia. Untuk apa? Ujung-ujungnya tadi RAMS, availability armada gitu ya. Karena ya itu tadi suku cadang nggak ada, maintenance nggak bisa, ya armada nggak siap. Berarti availability secara armada kemungkinan besar tidak akan bisa terpenuhi. Ya, maka apa? RAMS-nya nggak bisa terpenuhi. Yaitu Indonesia. Nah, ini kita Eropa ya, contohnya Jerman, Deutsche Bahn atau DB. Tuh, strateginya apa? Misalkan pendekatannya mereka ke predictive maintenance tapi basisnya udah IoT atau Internet of Things misalkan. Strategi beralih dari jadwal kalender gitu ya menuju condition based maintenance. Jadi nggak selalu harus itu tadi ya apa namanya belum masuk jadwal kalender untuk maintenance gitu. Jadi nggak perlu maintenance enggak juga gitu. Jadi condition based maintenance. Jadi kalau seandainya memang perlu ya udah maintenance saja. Yang tadi mungkin di slide selanjutnya di yang sebelumnya ini ada yang perbedaannya tadi ya. Ini preventive maintenance ada yang scheduled dan ada yang conditional gitu. Nah, yang DB pendekatannya dia lebih ke arah conditional maintenance gitu. Jadi dia nggak pakem, nggak kaku harus yang terschedule gitu. Nah, apalagi strateginya pemasangan ribuan sensor getaran dan akustik dengan sistem IoT atau Internet of Things pada wesel dan as roda. Unggulannya apa? Maka algoritma yang udah terpasang dari sensor-sensor itu bisa menganalisis profil keausan secara real time. Karena dia real time, makanya bisa conditional based maintenance gitu. Karena kalau conditional kan harus real time ya, gitu. Kalau nggak real time kita nggak tahu dia memang kondisinya memang perlu maintenance atau enggak gitu. Maka terpaksa lah kita kembali ke schedule maintenance itu seperti yang dilakukan oleh PT KAI di Indonesia misalnya seperti itu. Ya, nah karena tadi dia yang DB yang Jerman itu pakainya dia adalah IoT, maka bisa memprediksi kerusakan sebelum komponen gagal. Itu kelebihannya. Yang mana itu apa? Mengurangi MDT atau mean downtime secara drastis tanpa pemborosan suku cadang. Gitu ya. Karena apa? Ya kan conditional ya. Jadi nggak usah nyetok-nyetok ibaratnya banyak-banyak gitu ya, seperlunya karena dia real time gitu. Beda dengan tadi kita yang schedule gitu ya. Harus disetok terus, harus ready terus. Ditambah lagi kesulitannya kalau di kita yaitu tadi suku cadangnya kita pada impor gitu. Mungkin kalau di Jerman kondisinya nggak seperti itu gitu. Makanya ini bisa bisa dilakukan gitu. Karena apa ya mereka dari segi suku cadang ya mereka punya sendiri gitu sehingga kondisi ini bisa untuk dilakukan di sana. Di Indonesia mungkin agak susah gitu. Ya karena kita nggak real time gitu. Kita kan belum ada tuh sistem IoT itu. Jadi gimana caranya kita bisa melakukan pemantauan secara real time gitu. Ya mau nggak mau kita balik ke schedule dan untuk memenuhinya supaya suku cadangnya tetap ada gimana? Ya itu tadi ada stok di depo, dipastikan itu. Oke. Nah ini ya. Ini
ini sih matriks aja dari yang tadi ya, bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya. Tadi 3 pilar ya di EN 50126 itu ada di kondisi ada sistem condition, lalu ada di kondisi operasi. Tadi sistem condition apa tadi? Bawaan ya, kondisi bawaan atau inherent ya dari sarana. Lalu kondisi pada saat operasi dan kondisi maintenance ini bisa dilihat, ini rangkuman aja dari yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, nah ini jadi apa ini ibaratnya sintesis ya atau rangkumannya yaitu adalah 3 pilar ini merupakan keterikatan yang tidak terpisahkan gitu. Faktor sistem, operasi dan pemeliharaan itu tidak bisa beroperasi sendiri. Kalau sendiri apa dia kayak bekerja dalam ruang hampa ibaratnya. Nah, itu mereka itu saling mengunci dan membentuk jaring pengaman ya. Gitu. Nah, ketidakmampuan satu pilar itu akan mengompensasi pilar lainnya dan berujung pada hilangnya safety atau availability. Ya. Oke, nah ini bisa dilihat jika sistem condition menurun, maka maintenance condition harus wajib bisa beradaptasi. Dan operating condition harus bisa memitigasi. Gitu. Oke, ini kesimpulan aja nanti bisa adik-adik baca sendiri. Udah selesai kuliah kita deh hari ini. Sampai sini jelas? Nanti materinya saya taruh ya di apa namanya di Google Classroom ya. Gitu. Baik, Nanti Bu. bisa diulas lagi sendiri. Terus nanti untuk next kuliah berarti RA bisa sih kayaknya. Nggak bisa, aduh. Nggak bisa deh minggu depan nih kayaknya saya bakalan ganti lagi deh jadwal kuliah. Senin itu ada acara kampus yang mana saya wajib hadir dan nggak tahu itu selesainya jam berapa. Hari Senin acaranya dari pagi gitu. Ini deh apa untuk pemilihan rektor. Kebetulan dosen-dosen baru itu ada nota dinasnya wajib hadir. Nah saya nggak tahu tuh karena di undangannya nggak tahu jadwalnya sampai dengan selesai. Nah nggak tahu tuh jadwalnya selesai jam berapa. Jadi kayaknya minggu depan kalau kita kuliah lagi di hari minggu depan kayak saya bisa Jumat sih nggak perlu Sabtu karena kayaknya mudah-mudahan nggak ada meeting lagi. Jumat jam 10 bisa deh minggu depan gabung lagi RARB. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Tolong saya diingetin ya siapa namanya Mufida sama Preti sama Venti ya. Venti kan ini ya ketua kelas RB ya. Tolong saya Iya, diingetin Bu. kalau saya belum ngirim link Zoom gitu. Oke, terima kasih adik-adik atas kesediaannya hari ini untuk hadir. Maaf saya ganggu weekendnya ya. Gitu. Ini kayak gini out-outannya insya Allah cuma sampai tanggal 23. Nanti lepas dari sana insya Allah kita balik normal lagi kecuali RB. Saya nunggu info dari RB karena apesnya kita kena WFH gitu ya. Gitu aja. Terima kasih adik-adik semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. wabarakatuh. Oke, saya izin langsung tutup aja ya, live ya. Iya, Bu. Baik.